Halo guys, sekarang gue mau ngajak Lolo pada untuk belajar singkat nih tentang praktek hukum. Maksudnya antara teori dengan praktek itu serunya seperti apa. Dan gue mau ngajak Lolo pada untuk ngobrol bareng sama gue, denger-dengeran nih sama pakar hukum kita, teman baik gue banget. Gue bisa panggil dia Bung Dr. Idris Wasahua lengkapnya. Hai Bung, apa kabar? Ya, sehat. Sehat. Bung, ini mau ngobrol-ngobrol singkat, santai tentang teori dan praktek di bidang hukum nih Bung, karena Bung Idris kan pakarnya. Nah, aku tuh mau tanya, dan juga biar didengar oleh kita semua nih, waktu kita kemarin sidang beberapa waktu yang lalu nih, aku tuh heran Bung, kenapa majelis hakim menolak surat kuasa substitusi dari kuasa hukum lawan. Mau tanyanya tuh gini, apa sih surat kuasa substitusi itu? Biar orang-orang dan aku juga lebih paham nih. Ya, jadi sebutnya secara definisi kan intinya surat kuasa substitusi itu surat kuasa yang dialihkan. Ya. Nah, artinya pengalihan surat kuasa. Contohnya tuh gini, misalnya Mbak Ita kasih kuasa ke saya ya, untuk menangani perkara Mbak Ita di pengadilan. Saya saja nih kuasanya. Nah, kalau di dalam surat kuasa itu ada hak substitusi, artinya saya bisa mengalihkan kepada orang lain lagi. Maka saya bisa mengkuasakan ke pihak lain misalnya. Nah, itu namanya kuasa substitusi. Itu pengertian sederhananya begitu. Oh, oke. Nah, menariknya surat kuasa substitusi itu kan sudah seyogyanya sudah sesuai lah ya isinya. Tetapi kenapa majelis hakim mengembalikan dokumen surat kuasa substitusi tersebut pada saat sidang pertama kita kemarin, Bung? Ya, jadi kemarin itu kan kejadiannya begini. Kemarin itu kan sidang pertama. Ya, sidang pertama itu dalam kasus perdata ya. Ya, kasus perdata. Nah, itu bukan kasus perdata saja, semua perkara sebetulnya. Biasanya agenda pertama itu kalau para pihak menunjuk pengacara, advokat, itu sidang pertama itu akan diperiksa identitas advokat dan penerima kuasanya, kartu advokatnya, izin surat sumpahnya dan KTA. Nah, masalahnya kemarin karena sidang pertama, orang yang menerima kuasa, kuasa pihak pertama itu, dia belum pernah hadir di sidang. Dia belum pernah datang di sidang, tapi dia langsung memberikan surat kuasa substitusi. Nah, itu yang dalam praktek tidak bisa. Nah, dia harus hadir dulu. Dia harus sidang dulu. Karena dialah kan yang penerima kuasa asal. Diperiksa dulu identitasnya, nanti baru sidang berikutnya, baru bisa dia memberikan kuasa substitusi ke yang lain. Nah, pengacara kemarin kenapa ditolak, kan dia penerima substitusi. Tapi dia hadir. Nah, tapi yang pemberi kuasa itu belum pernah hadir sidang. Itu yang menjadi kenapa kemarin majelis menolak dan meminta supaya penerima kuasa yang aslinya itu harus hadir sidang dulu. Untuk diperiksa identitasnya. Jadi itu kejadiannya kemarin seperti itu. Makanya persidangan pada akhirnya harus ditunda ya, Bung? Ya, ditunda sampai si penerima kuasa yang pertama itu hadir sidang. Ini menjadi menarik karena ada pertanyaan berikutnya nih, Bung Idris. Kalau katakanlah sidang berikutnya penerima kuasa hadir. Nah, untuk sidang ketiga nih, apakah si penerima substitusi boleh menggunakan substitusi yang sama atau gimana tuh, Bung? Penggunaan surat kuasa substitusi dalam persidangan di persidangan perdata saat ini. Urutannya kan tadi si yang menerima kuasa pertama itu dia hadir sidang. Setelah diperiksa, sidang berikutnya baru dia bisa memberikan surat kuasa substitusi. Ya kan? Nah, setelah dia, kalau waktunya tadi ya tentu setelah jadwal sidang pertama kan. Nah, itu begitu skemanya kira-kira begitu. Nah, dengan acara atau agenda persidangan berikutnya, apakah surat substitusi yang telah diterima oleh penerima substitusi itu harus new power of attorney, maksudnya new surat-surat substitusi yang baru, atau satu surat substitusi bisa digunakan untuk seluruh acara agenda persidangan? Nggak bisa, sebetulnya kan substitusi itu kan bersifat insidental. Ya kan? Jadi
Jadi jangan nanti satu kali substitusi dipakai selama sidang, itu kan nggak boleh ya, substitusi Bu? lagi namanya. Oke. Ya kan? Jadi, Bu? Ya, jadi karena itu sifatnya insidental, bisa berkali-kali, tapi harus selang-seling. Maksudnya mungkin hari ini dia berhalangan ya, yang penerima kuasa pertama ya, terus dia substitusikan. Nah, minggu depan mestinya dia sidang lagi dulu misalnya gitu kan. Nanti kalau ada satu waktu berhalangan lagi, dia substitusi lagi. Gitu. Bukan satu kali dia substitusi dan terus dipakai sampai putusan. Nah, itu bukan substitusi lagi namanya. Oke. Ya. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Yang benarnya begitu, namanya kuasa substitusi itu ya begitu. Iya. Makin jelas nih, Bung. Dan isi dari surat kuasa substitusi tadi tuh, apakah untuk setiap agenda persidangan dengan surat kuasa substitusi yang sama, atau di setiap persidangan atau agenda itu mengikuti agenda yang akan mestinya berubah setiap saat? Setiap sidang itu harus surat kuasanya berbeda-beda. Misalnya jadi akan banyak dong, untuk Bung, sidang tanggal ini agendanya ini. Ya. Nanti kalau ada sidang lagi, dia substitusi lagi, harus dibikin baru lagi. Ya, sidang tanggal ini agendanya ini. Jadi berganti seturut dengan agenda persidangan ya. Nggak bisa satu untuk semuanya, itu nggak bisa. Siap. Ya, Bung. Thank you so much ya. Sangat jelas, dan ini memang prakteknya seperti itu ya. Jadi ini mengencourage kita semua, teman-teman semua yang lagi mau praktek hukum nih khususnya, bahwa ternyata surat kuasa substitusi itu harus hati-hati loh. Kalau kita salah, ya intinya sidang akan ditunda, dan itu akan memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya. Thank you so much ya, Bung Idris. Sama-sama. Tetap stay tune sama kita semua. God bless.